Minggu lalu itu ada latihan yang terakhir ini yang 7D belum lupa saya belum dikerjakan. Yang 7C udah ya ininya validasinya, cross validationnya. Yang 7D ini sebenarnya menerapkan hasil trainingnya untuk seluruh trace di section. Jadi nanti kita akan mendapatkan penampang sonic ya. Dalam hal ini kan kita berusaha memprediksi sonic lock ya. Jadi yang 7D ini nantinya dia akan menerapkan hasil trainingnya itu ke semua trace di dalam penampang kita ya. Kalau kita punya 3D seismic, 3D cube, berarti kita bisa gunakan fungsi yang sama untuk memprediksi sonic di seluruh cube seismic kita. Nah ini saya lupa belum di run. Kalau kalian kita mau run dulu ini harus run yang 7B-nya lagi ya, karena udah ditutup kan ya sebelumnya. Kalau udah ditutup dia jadi hilang ininya hasil trainingnya itu karena nggak di save. Jadi ke 7D ini sebelum di run kita run aja lagi yang 7B-nya sekali lagi untuk mendapatkan function approximator itu ya dari trainingnya. Atau minggu lalu ada yang sempat running 7D sendiri. Saya lupa kemarin cuma run 7C selesai di cross validation aja. Saya begitu cross validationnya juga oke di tempat lain, berarti kita bisa gunakan fungsi approximator atau fungsi approximatornya itu yang di generate dari trainingnya untuk di tempat lain atau di semua, karena kita punya penampang satu line, berarti kita gunakan untuk satu line penampang seismik kita ya. Udah mau selesai. Oke. Nah ini hasil training yang kita dapatkan minggu yang lalu. Hasilnya cukup bagus ya, karena emang ini di lokasi sumur yang dipakai untuk training. Dan minggu lalu kita sudah lihat juga yang 7C-nya, kalau seandainya kita gunakan fungsi yang sama untuk prediksi di sumur yang lain, kita tidak lakukan training lagi, tapi langsung simulate aja sini, langsung gunakan hasil trainingnya. Kita tahu fungsinya masih cukup bagus ya, prediksinya di atas 90% ya, korelasinya. Dan masih cukup baik, terutama, tapi cuma ada problem di sini aja karena memang sumurnya deviated di bawah ya. Tapi overall hasil training ini bisa kita pakai untuk memprediksi sonic lock di seluruh lintasan ya. Nah itu di yang 7D-nya sebenarnya. Jadi kita aplikasikan hasil training tadi di semua seismic
trace di sepanjang lintasan ini. Kita run aja. Nah, itu dia hasilnya. Nah, ini hasilnya. Jadi sekarang kita memiliki penampang sonic lah, penampang velocity gitu ya, dari yang diturunkan dari atribut seismik dengan menggunakan neural net. Bisa properti apa aja, nggak harus sonic, bisa kalian gunakan untuk memprediksi density misalnya, atau resistivity ya, untuk mendapatkan penampang properties yang ingin kita estimate di sepanjang line ini ya. Oke, itu aja. Ada pertanyaannya nggak sejauh ini? Oh iya Pak, kalau untuk yang running 7D itu kita harus running 7C dulu kan ya Pak? Enggak harus 7B harus, iya. Oh, Karena 7B yang harus. trainingnya di 7B kan, 7C kan dia hanya cross validate di sumur lain. Karena ini kan ada 2 sumur kasus kita ya. Kita pakai satu sumur untuk training. Kemarin kan ya, yang sumur yang vertikal kita pakai untuk training. Kemudian hasil training itu kita lihat udah cukup baik kan ya kemarin korelasinya. Kemudian kita pakai hasil training yang sama untuk memprediksi sonic juga di sumur yang lain, yang satunya yang tidak kita pakai untuk training. Itu namanya cross validation ya. Jadi tujuannya untuk melihat apakah prediksi kita bisa dipakai di tempat lain atau di sumur lain. Jadi kayak blind test gitulah ya. Seolah-olah kita nggak punya data di sumur yang satunya. Kemudian kita bandingkan hasil prediksinya dengan sonic log aslinya. Kalau prediksinya bagus di tempat yang lain juga, berarti kita bisa pakai hasil training itu untuk memprediksi semuanya di sepanjang lintasan itu ya. Kalau di sumur lain, lokasi lain dia nggak bagus prediksinya, berarti ada kemungkinan data training kita ada terlalu overfitting atau overtraining ya, overfitting. Jadi hanya bagus untuk prediksi di lokasi yang emang dia dilakukan training gitu. Tapi gitu diaplikasikan ke tempat lain, ke sumur lain yang tidak digunakan untuk training, dia nggak bagus. Gitu. Itu sih tujuannya cross validasi. Jadi yang perlu di run yang 7B sebenarnya. Karena 7C-nya cuma cross validasi aja, tapi kita lihat cross validasinya pun dia cukup baik ya, masih korelasinya masih di atas 90% kalau saya lihat ya. Kalau dia hanya bagus korelasinya di sumur yang hanya untuk training, tapi begitu di sumur lain dia katakan korelasinya cuma 30% atau berapa gitu ya, atau rendah, ya kita nggak bisa pakai juga untuk membuat penampang sonic log ini sebenarnya. Karena hanya valid di lokasi yang dia untuk training, di lokasi lain enggak. Prediksinya enggak valid. Begitu sih, makanya ini perlu dilakukan cross validation ya. Begitu Iya, Mas. baik Pak. Jadi hanya perlu 7B aja sebenarnya. 7C hanya untuk cross validasi aja. Kita nggak lakukan training lagi di 7C, cuma langsung pakai fungsinya, hasil trainingnya. Begitu itu udah oke juga, berarti kita bisa pakai untuk semua trace di sepanjang lintasan ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain?
Oh iya Pak, Pak tadi kok apa dari hasil saya tadi coba running merah aja isinya Pak. Oh Ini merah aja itu ini iya, ininya penampangnya. iya Pak. Itu ini aja itu displaynya aja kali di set mana nih? Kalau tampilannya nggak bagus, kalian bisa ganti ininya, displaynya sebentar. Saya nggak. Ini nih, ininya di limit aja, minimum 60, maksimum 200, udah ya? Dikasih limit harganya diklip di 600 sama 60 sama 200 microsecond per foot. Yang diganti nilai yang tadi aja ya Pak? Iya ini diganti 60-200 ya. Kalau sebelumnya apa mungkin yang lama saya skripnya color mapnya saya ganti rainbow sih. Sebelumnya saya pakai apa HSV ya kalau nggak salah. Sama color mapnya saya ganti pakai rainbow ini biar lebih cantik lah warnanya. Itu aja, jadi kita nggak lakukan training lagi, kita hanya langsung gunakan hasil trainingnya, langsung kita simulasikan aja. Oke, bisa keluar hasilnya seperti ini. Belum Pak, masih merah Pak. Apa ini kayaknya ada yang update ya Pak? Maksudnya di drive yang Bapak share itu ya Pak? Ini iya saya update cuma itunya aja sih. Atau kamu runningnya sebelumnya 7B apa 7A? 7B Trainingnya Pak. 7B Pak. 7B. Korelasinya udah dapat bagus. Sudah Pak, yang 96% Pak, 96,7%. Terus pas di running hasilnya kan merah Pak. Terus saya ganti yang scale barnya itu dari 60 ke 200 Pak. Nggak mau tetap merah. Tetap merah Pak. Sebelumnya kalau kamu gini apa? Sorry. Minimum dari ininya berapa keluarnya? Minimum TN. 37,634 Pak. 37 nggak apa-apa. Kalau maksimumnya? Maksimum 67,5 Pak. kok kecil banget? Nggak mungkin dong. Range-nya kecil sekali. Oh, ada yang di maksimumnya kok kecil sekali. Coba di run trainingnya lagi di 7B-nya. Oh iya baik Pak.
Ada lagi yang ini, yang masalah juga? Atau semua Saya dapat kayak gini? sama juga Pak dengan Mas Sadik tadi. Jadi keluarnya merah aja Pak. Terus? Sama Pak, permasalahannya Pak. Merah semua? Iya Pak. Tapi untuk di 7C kalian korelasinya masih bagus juga? Di run yang 7C ini? Coba di run 7C dulu deh. Yang kalau di run 7C masih dapat korelasi tinggi juga nggak ininya? Prediksinya? Masih bagus juga nggak dia? Masih Pak 0,90. Masih? Iya Pak. Ini ngaruh nggak ya Pak? Kan yang untuk 7B dan C kemarin kan pakai yang updatean terbaru dari Bapak. Tapi yang D kan enggak Pak. Nah itu ngaruh nggak ya Pak? Selain dari yang tadi. Oh, yang D kemarin belum saya kasih ya? Belum Pak. Kemarin Bapak cuman upload yang ini saja yang ABC. Oh. Iya Pak. Harusnya nggak pengaruh sih, orang saya cuma ganti ininya aja nih, displaynya aja sebentar ya. Saya upload dulu deh. Tujuh C juga. Kok C yang D ya? D. Oh ini masih yang lama. Tapi saya cuma ganti ini aja nih. Sama color. Oke, coba nggak apa-apa. Kita load aja. Kita kopikan lagi aja. Oke. D. Oh. Oke. Oke. Saya udah yang ini. Oke, coba di ini ya. Coba download yang baru. Di chat ya, linknya. Semua bisa keluar. Udah di download yang baru.
sedang di-download, Pak. Coba di-run keluar. Bisa keluar atau warnanya tetap merah aja. Sudah keluar Pak, sama Pak, kayak punya Pak Beriko. Oke. Oke, udah sama semua ya. Nggak cuma satu warna aja ya. Iya, Pak. Oke. Oke, maaf ya sebelumnya soalnya kadang saya suka saya ganti-ganti tapi lupa di ini. Oke, kalau udah kita ada pertanyaan lagi, kalau enggak kita lanjut ke topik berikutnya. Enggak ada? Oke, kalau kita lanjutkan ini dari presentasinya Pak Haris dan teman-teman waktu saya lupa nih 2000 tahun berapa ya, 2000 udah lama sih, 2011 kali ya, saya lupa, ini di IPA waktu itu. Jadi kita akan mempelajari mengenai masih atribut seismik sih, tapi yang berkaitan dengan frekuensi atribut frekuensi untuk melakukan spectral decomposition ya, atau dekomposisi spektral menggunakan berbagai macam cara, metode dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Ini waktu itu mereka pakai case study di East Java Basin, saya nggak tahu nih di mana persisnya. Oke, jadi kita akan introduction sedikit, kemudian kita akan perkenalan dengan metode-metode yang biasanya digunakan untuk melakukan spectral decomposition ya. Yang dibahas di sini nanti dengan metode EMD atau E-nya apa ya? Kok jadi lupa. Empirical mode decomposition, kalau nggak salah E-nya saya lupa. Kemudian kita akan lihat juga salah satu metode lagi namanya S-transform ya, atau biasa ada juga yang nyebutnya ini Hilbert-Huang ya, kalau nggak salah, transformasi Hilbert-Huang S-transform ini. Atau ini ya, Hilbert-Huang tuh EMD ya, saya lupa. Kayaknya Hilbert-Huang itu EMD deh, saya agak lupa. Hilbert-Huang transform itu EMD sepertinya. Ini. Iya, EMD, empirical mode decomposition, itu dikenal juga Hilbert-Huang ya, Hilbert-Huang transform. Dari nama yang mencetuskan metode ini. Kemudian aplikasinya untuk mendeteksi low frequency shadow ya.
Kenapa digunakan atribut ini? Karena kita tahu dalam seismik eksplorasi itu biasanya apabila kita berkaitan dengan, karena kita berhubungan dengan sinyal, gelombang sinyal, maka akan ada yang efek-efek dari gelombang ya, seperti interferensi atau tuning ya, terutama untuk kasus-kasus di mana kita memiliki ketebalan lapisan yang sangat tipis di bawah resolusi dari seismik. Nah, dengan memanfaatkan atribut-atribut frekuensi ini, kita bisa melihat, harapannya bisa melihat detail-detail yang tidak terlihat dengan kita melihatnya dalam suatu dari data seismik yang konvensional, yang seperti biasa. Dengan melihat seismik dalam suatu frekuensi band tertentu, harapannya kita bisa melihat detail-detail yang tidak terlihat dalam seismik konvensional atau seismik bandwidth seismik biasa. Nah, kemudian dalam satu paper nih, saya lupa kalau nggak salah kastanya yang mencetuskan ini, mereka melakukan studi gitu, yang dari hasil studi mereka melihat bahwa ternyata untuk kasus-kasus di mana ada reservoir, ada akumulasi hidrokarbon di bawah permukaan, biasanya itu berkaitan, ada juga anomali di low frekuensinya yang mereka sebut dengan low frequency shadow. Apa yang dimaksud dengan low frequency shadow ini kita akan dijelaskan di berikutnya ya. Nah, jadi tujuannya untuk melihat akumulasi hidrokarbon di bawah permukaan dengan mendeteksi dari low frequency shadow ini. Tujuan dari studi ini waktu itu ya. Metode yang mereka gunakan pada saat itu adalah mereka membandingkan spectral decomposition dengan antara menggunakan EMD atau Hilbert Wang tadi dengan dan S-transform ya. Sebenarnya selain dua metode itu, banyak metode lain untuk melakukan spectral decomposition ini. Ini dari diurutkan dari yang paling sederhana itu hanya menggunakan simple hanya menggunakan Fourier transform ya, untuk mengubah dari domain time, karena seismik dalam domain time ya, direkamnya dalam time, diubah ke dalam domain frekuensi menggunakan transformasi Fourier. Ya, di sini menggunakan short time karena short time supaya dia mendapatkan resolution yang diinginkan ya. Cuma kelemahan dari metode ini karena dia menggunakan fixed window, kalau kita gunakan short time atau window yang pendek, resolution di frekuensinya bagus, tapi sebagai efek pengaruh side effect-nya itu resolution temporalnya atau resolusi vertikalnya gitu ya, karena sumbu vertikal, karena time itu di sumbu vertikal itu jadi jelek. Jadi dia ini ada dualisme gitulah ya. Di resolusi frekuensinya kita bisa bagus kalau menggunakan window yang kecil, tapi resolution di temporalnya kita jelek. Nah, ini tuh berbanding terbalik gitu ya. Kalau window-nya kita lebarkan, frekuensi resolution di temporal resolution-nya dia jadi bagus, tapi di frekuensi resolution-nya dia jadi jelek. Nanti lebih jelasnya nanti ada latihannya ini. Sengaja saya tambahkan yang
latihan yang short time Fourier transform ini, karena ini dari intinya semua metode yang lain tuh basicnya berawal dari Fourier transform ini sebenarnya. Nah, kemudian ada lagi transformasi yang dinamakan continuous wavelet transform ya. Jadi transformasi ini dia menggunakan suatu library bentuk-bentuk wavelet, ada bermacam-macam, ada yang namanya Mexican head, ada Ricker wavelet, ada apa macam-macam lah, Clowder, ada segala macam. Nah, itu dia menggunakan menggunakan library wavelet itu untuk melakukan dekomposisi spektral ke dalam domain frekuensi ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya S-transform ya. S-transform ini yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut. S-transform ini intinya dia mirip dengan Fourier transform. Cuma perbedaannya karena instead of using short window seperti Fourier transform, S-transform ini dia menggunakan Gaussian window. Nah, jadi bukan short window seperti Fourier, tapi dia menggunakan Gaussian window. Karena dia menggunakan Gaussian window, maka kita dapat melakukan multi-resolution analysis ya. Tergantung Gaussian window-nya yang dipakai. Ini tuh mirip-mirip juga dengan kalau kalian pernah dengar yang transformasi namanya Gabor transformasi Gabor. Nah, itu mirip-mirip juga. Mirip dengan Fourier transform, basicnya dari Fourier transform juga, tapi dia menggunakan window, Gaussian window juga. Metode lain ada yang namanya matching pursuit decomposition atau MPD ya. Ini memberikan resolution yang lebih baik, tapi computationally intensif dia, lebih berat perhitungannya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya EMD ini ya, empirical mode decomposition atau Hilbert-Huang transform, karena dia basically dari transformasi Hilbert yang menggunakan ini dia adaptif, jadi nanti dia itu akan iteratif prosesnya karena saling mengurangi dari komponen empirisnya, makanya disebut empirical mode decomposition ya. Oke, nah kenapa kita melakukan ini? Karena menurut studinya kalau nggak salah Kastanya deh ini. Ada paper ya kalau kalian mau cari-cari. Jadi menurut studi mereka itu, apabila kita memiliki hidrokarbon di bawah permukaan, dia akan berasosiasi dengan anomali frekuensi yang low frekuensi anomali. Jadi kasus di sini kita lihat ada penampang seismik, kita lihat ada bright spot, 4 bright spot di sini. Nah, kalau kita tahu di seismik biasanya kandungan hidrokarbon terutama gas itu bisa menyebabkan efek yang namanya bright spot ya, di mana amplitude seismiknya dia lebih stand out di sini ya. Di sini kita lihat ada 4 bright spot ya, di sini, sini. Nah, kemudian apakah bright spot ini akibat efek dari hidrokarbon? Tidak selalu ya.
Nah, makanya di sini di studinya ini waktu itu mereka menggunakan spectral decomposition ini untuk melihat apakah bright spot ini berkaitan dengan hidrokarbon gitu. Nah, mereka lakukan spectral decomposition di low frequency komponennya, yang bright spot ini stand out ya, kelihatan ya di low frekuensinya. Ada anomali-anomali. Nah, kemudian mereka lakukan lagi spectral decomposition untuk di high frequency komponennya. Tapi saya nggak tahu ini berapa hertz ya. Low-nya berapa hertz, high-nya berapa hertz. Nah, itu mereka lihat yang untuk yang di atas ini anomalinya tetap ada di high frequency. Tapi untuk di yang 3 ini yang di bawah ini mereka hilang di high frequency. Jadi waktu itu ternyata yang di atas ini, bright spot yang di atas ini dia akibat dari efek interferensi seismik yang lapisan tipis di atas ini. Jadi yang menyebabkan adanya tuning ya, efek tuning. Akibat interferensi gelombang seismik karena lapisannya yang tipis. Sedangkan yang di bawah ini memang karena hidrokarbon. Jadi makanya digunakan metode ini karena untuk melihat ada anomali di low frekuensi komponennya. Tapi di high frekuensinya tidak ada anomali. Ya, itu sih hasil studinya. Jadi harapannya dengan melakukan spectral decomposition ini di high dan low frekuensi komponen kita bisa gunakan untuk mendeteksi apa memang anomali seismik yang bright spot di sini itu memang berkaitan dengan hidrokarbon atau tidak. Oke, nah ini setahu saya di Pertamina banyak dipakai ya low frekuensi ini dengan menggunakan pasif seismik ya. Jadi seismiknya tidak dari sumber yang buatan manusia. Jadi cukup memasang seismometer aja di atas prospek area misalnya, kemudian dideteksi dari data rekaman seismometer itu dilihat komponen low frekuensinya nanti untuk yang harapannya kalau memang ada akumulasi hidrokarbon di bawah permukaannya dia akan stand out di komponennya ini. Ya, oke. Nah ini workflow-nya yang dipakai waktu itu mereka gunakan input data seismik, kemudian di select areanya, dilakukan transformasi spektral menggunakan EMD dan S-transform. Kemudian dibuat slicing di horizon dan time slice, kemudian untuk komponen low frekuensi dan high frekuensinya kemudian dilakukan analisis dan interpretasi ya. Oke. Nah, metode EMD sendiri itu prosesnya adalah metode dekomposisi sebenarnya. Jadi adaptive decomposition technique. Jadi any signal can be decomposed into definite number of high and low frequency. Jadi mirip-mirip dengan mirip dengan Fourier transform sebenarnya. Sinyal apapun sebenarnya kan hanya komposisi dari sinusoid dengan frekuensi dan amplitude tertentu. Ya kan kalau Fourier. Jadi ini mirip juga. Jadi any signal sebenarnya bisa didecompose ke dalam series of high and low frequency gitu intinya. Ini didesain untuk menghilangkan non-stationary. Jadi karena kita Fourier transform, short time Fourier transform
Fourier transform itu kan dia menggunakan fixed window ya. Karena asumsinya adalah wavelet atau seismik kita itu stasioner. Jadi waveletnya tidak berubah jadi kalau kita belajar inversi forward modeling kemarin kan kita membuat seismik tuh kita punya reflectivity, kita punya wavelet, single wavelet dikonvolusi dan hasilnya adalah seismik. Itu kita asumsinya adalah waveletnya stationary, wavelet tidak berubah. Tapi kenyataannya wavelet yang dikirim dari sumber seismik ini dengan wavelet yang kita terima di receiver bentuknya kan tidak sama karena ada efek atenuasi, ada efek spherical spreading, ada bisa aja ini seismiknya nggak hanya sekali mantul tapi dia berkali-kali memantul di sini, itu kan mengubah bentuk waveletnya. Nah, akibatnya waveletnya itu adalah tidak stasioner atau non-stationary. Nah, karena itu, jika kita memakai fixed window, pada saat di shallow yang relatively frekuensinya lebih tinggi, lebih bandwidth frekuensinya lebih lebar di shallow, pada saat kita pakai window yang cukup besar. Nah, pada saat dia di dalam, bandwidth-nya kan menjadi lebih rendah dibanding di atas di shallow. Nah, pada saat kita menggunakan window yang window yang lebar juga, maka resolusinya tidak akan bagus untuk di daerah yang deep. Makanya kenapa Fourier method itu keterbatasannya salah satunya karena dia fixed window. Jadi tidak adaptif terhadap perubahan wavelet atau perubahan frekuensi konten dari shallow ke deep. Nah, dengan menggunakan EMD ini, karena dia mendekomposisikan sinyal menjadi komponen high dan low, maka kita diharapkan non-stationary ini tidak menjadi masalah karena dia tidak menggunakan fixed window seperti Fourier transform ya. Nah, cara melakukannya kita deteksi dari suatu sinyal itu kita deteksi maksimum dan negatif atau maksimum dan minimumnya atau peak dan trough-nya ya kita deteksi, kemudian kita bikin envelope dari peak dan trough-nya atau maksimum envelope dan minimum envelope, kemudian kita hitung rata-rata dari envelope ini. Kemudian kita kurangkan nilai rata-ratanya dari sinyalnya, kita akan mendapatkan apa yang kita sebut dengan intrinsic mode function pertama atau IMF1 atau first IMF. Kemudian residualnya ini kita lakukan kembali, kita lakukan hal yang sama seperti yang di atas, kita hitung, kita deteksi peak dan trough-nya dari residualnya. Kemudian kita bikin envelope, kita hitung nilai rata-ratanya lagi, kita kurangkan lagi, jadi kita mendapatkan apa yang kita sebut second intrinsic mode function atau IMF2 ya. Dan begitu seterusnya sampai nanti kita residualnya akan 0 atau mendekati 0. Nah, contohnya di sini gambar yang A. Ini nanti ada latihannya juga supaya lebih jelas. Gambar A ini suatu time series atau suatu sinyal yang terdiri dari dua frekuensi A dan B sebenarnya. Dua frekuensi A dan B, frekuensinya ini sebenarnya. Dua sinusoid. A ini terdiri dari dua sinusoid, yaitu sinusoid C dan D. Kalau C dan D kamu jumlahkan, hasilnya ini A sebenarnya. Nah, tapi
bagaimana caranya EMD mendekompos sinyal di A ini menjadi C dan D? Caranya adalah dia peak atau dia deteksi puncaknya, peaknya ini. Peaknya ini satu di sini, kemudian ada lagi sini ada, sini ada ya kan? Ada peak-peaknya. Dan trough-nya dan lembahnya dia detect juga, ini ada di sini ada lembah, di sini ada gitu ya kan. Kemudian dia bikin envelope dari peak ini, yaitu yang apa, gambar apa nih, merah ini adalah envelope dari peak dari sinyal A ini. Dan dia buat envelope juga dari untuk trough-nya, untuk lembahnya. Jadi yang B, gambar di B ini yang bawah adalah envelope dari trough-nya atau dari lembahnya. Nah, dari dua envelope ini, envelope peak dan envelope trough, dia hitung rata-ratanya. Itu yang di tengah ini, kalau kalian kelihatan nggak ya? Ini di tengah ini ada garis biru tipis sebenarnya, biru putus-putus, kelihatan nggak? Itu adalah min dari envelope peak dengan envelope trough. Kelihatan nggak? Garis Kelihatan, biru Pak. Oke, Kelihatan, garis biru di tengah ini adalah harga Kelihatan, Pak. rata-rata dari envelope peak dan envelope trough-nya. Kemudian jika kita kurangkan A dengan harga rata-ratanya ini, dengan si biru ini yang di tengah, itu kita dapat yang C. Ya, bayang ya, jadi sinyal di A ini kita kurangkan dengan yang warna biru di B ini, itu kita dapatnya C. Nah, sekarang gimana? C ini kan residualnya ya. Residualnya kita lakukan hal yang sama, kita lihat peak-nya, kita bikin envelope. Envelope dari peak-nya kan begini nih yang C. Ya, lurus saja ya. Kemudian envelope dari trough-nya untuk yang C adalah di sini. Lurus. Harga rata-ratanya, min-nya adalah di tengah-tengah ini. Ya, di tengah-tengah C. Kalau C kita kurangi dengan yang lurus gini aja, hasilnya apa? Hasilnya ya C juga, ya kan? C juga kan? Nah, berarti kita tahu si sinyal di A ini sebenarnya dia terdiri dari sinusoid yang di C dan yang di D. D ini adalah min-nya ini, harga min-nya. Min yang di B. Jadi ini yang disebut dengan intrinsic model pertama, ini intrinsic model yang keduanya ya. Iya, jadi ini adalah intrinsic model yang pertama, ini hasil subtract dari min-nya. Kemudian ini adalah intrinsic model yang kedua. Ini nggak bisa kita subtract lagi, karena kalau kita hitung lagi, dia pasti min-nya 0 kan? Kecuali nanti kita punya 3 sinusoid di sini ya, nanti baru kita bisa decompose itu jadi 3 kali iteratif. Itu jelas nggak sejauh ini? Atau ada yang bingung? Sejauh ini jelas semua ya, cara EMD, cara bekerjanya EMD ini. Oke, ini proses ini sebenarnya dinamakan shifting ya, kalau di sinyal processing itu. Shiftingnya tapi bukan shifting pakai H ya, shifting ini artinya kayak shifting itu bahasa Inggris kan mengayak gitu ya, menyaring. Nah, ini tuh menyaring sinyal dari bentuknya seperti ini, disaring
disaring jadi bentuknya seperti di komponennya jadi komponen C dan D gitu. Makanya ini shifting namanya, disaring. Jadi bentuk sinyal yang seperti ini, yang biru ini, kalau kita decompose menggunakan EMD, sinyal yang biru tengah ini, biru tua ini, kita decompose, kita bikin envelope dari peak-nya itu yang hijau ya. Kemudian kita bikin envelope dari trough-nya yang merah, kemudian kita hitung min-nya itu yang orange di tengah itu ya. Sorry, ini ya. Kemudian cara lain adalah dengan spectral decomposition dengan menggunakan S-transform ya. Transformasi S. Ini diformulasikan oleh Stockwell ya tahun 96. Bentuk persamaan matematisnya seperti ini. Jadi mirip-mirip dengan transformasi Fourier sebenarnya. Cuma dia tidak menggunakan short window tapi menggunakan Gaussian window. Jadi has close relation with Fourier transform karena memang basicnya dari Fourier transform hanya menggunakan Gaussian window. Nah ini prosesnya kalau kita melakukan S-transform kita memiliki sinyal satu dimensi dulu ya, kita transformasi Fourier, kita FFT-kan karena intinya ini basicnya sama seperti Fourier transform. FFT-kan ke dalam domain frekuensinya. Tapi ini menggunakan window-nya semuanya ya, jadi sepanjang sinyalnya ini. Jadi dia tidak pakai short window. Kemudian kita kalikan dengan suatu window, Gaussian window, yang panjangnya tergantung dari frekuensi yang mau kita analisa. Jadi misalkan ini dikompos ke frekuensi 1 Hz, maka Gaussian window-nya nanti lebarnya yang disesuaikan untuk 1 Hz. Jadi dia adaptif window-nya, tidak fix window seperti Fourier transform. Kemudian di 2 Hz nanti dimultiply-nya dengan Gaussian window untuk 2 Hz. Itu masing-masing frekuensi komponen nanti dilakukan inverse Fourier transform setelah dikonvolusi dengan Gaussian window-nya masing-masing. Ini G3 ini Gaussian window-nya sampai ke N ya, frekuensi ke N. Kemudian kita lakukan inverse Fourier transform, kita dapat amplitude spektrum untuk masing-masing komponen frekuensinya sendiri ya. Kemudian kita bisa mendapatkan time frequency map-nya. Ya, itu sebenarnya. Ada pertanyaan sejauh ini? Nah, ini contohnya untuk EMD. Jadi kita memiliki sinyal mana ya? Kok nggak ada? Kayaknya ini. Kita memiliki sekarang ini, kita memiliki sinyal seperti ini. Frekuensi dari low frekuensi makin high sampai very high frekuensi. Nah, kalau kita lakukan EMD, ini adalah untuk dekomposisi untuk IMF1-nya seperti ini. Jadi dari sini kita bikin envelope dari peak-nya, kemudian envelope dari trough-nya, kemudian kita hitung min-nya, kita kurangkan hasilnya yang ini. Begitu seterusnya, kemudian ini dibikin lagi,
envelope peak-nya, envelope trough-nya, kemudian dihitung min-nya dikurangkan dapat ini, dan demikian seterusnya sampai nanti IMF ke berapa nih, ke 10 ya. Itu nanti kalau kita jumlahkan hasilnya seperti ini, dan masing-masing IMF ini bisa kita plotkan untuk hasil mendapatkan seperti di bawah ini ya. Ini adalah time frequency map dari sinyal di atas ini. Kita lihat untuk di 0 sampai 0,5 detik itu ternyata dia frekuensinya sekitar berapa ini? Kalau ini 20, ini mungkin 10 ya, 10 Hz. Tapi dari setengah sampai ke 1 detik frekuensinya mungkin sekitar 20 Hz. Gitu. Ini dari sini ke sini sekitar 30 Hz ya. Kemudian 1,5 sampai 2 detik dia kayaknya di sekitar berapa ini, 70 Hz mungkin ya. Nah, kalau kita lakukan sinyal yang sama, kita decompose menggunakan S-transform, ini yang kita dapatkan. Itu di sini, sini, dan sini ya. Di 70 Hz paling tinggi. Nah, kita tahu sekarang kalau kita bandingkan dengan EMD, terlihat di S-transform untuk di low frekuensi dia oke, cukup oke resolusinya ya. Tapi begitu ke higher frekuensi ini, resolusinya makin jelek dia, makin melebar. Kita lihat kan ininya makin melebar ya. Resolusinya makin jelek. Karena ininya makin melebar. Kalau di EMD dia relatively hampir sama di semua frekuensi. Kemudian ini digunakan untuk menganalisis data real. Ada 5 sumur, ini adalah penampang akustik impedance-nya. Kemudian di slice di 2 horizon, horizon A dan di horizon B. Ini apa AI-nya nanti kayaknya dibandingkan dengan AI-nya. Ini adalah penampangnya, slice arah inline dan crossline untuk seismiknya. Kemudian frekuensinya average sekitar berapa itu? Sekitar hampir 20 Hz, mungkin 18 Hz. Kemudian di decompose menggunakan EMD dan S-transform ya. Tapi saya nggak tahu ini, ini 10 Hz, decomposition di 10 Hz. Lalu frekuensi menggunakan EMD dan S-transform. Kita lihat ada anomali di sini ya. Tapi nggak tahu itu apa, karena nggak ada data sumur atau apa. Kemudian di high frekuensinya ini di 50 Hz, yang anomali yang ini tadi hilang ya. Kalau kita lihat di high-nya. Ya, ini. Ya. Kemudian di slice, horizon slice-nya ini di top di low frekuensi 10 Hz, ini di 50 Hz. Ini hilang kayaknya di sini ya. Oke, itu jadi intinya EMD dan S-transform dapat digunakan untuk spectral decomposition untuk mendeteksi low frekuensi hidrokarbon ya untuk studinya ini. Oke, itu aja. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita break dulu ya untuk maghrib. Nanti kita ketemu lagi jam 18.30 ya. Kita latihan untuk latihan ya. Ya, baik, Pak. Baik, Pak. Oke, baik. Baik, Ya. Pak. Terima kasih semua. Baik, Pak.
Halo. Iya, Pak. Ya, Pak. Sudah kembali semua. Sudah, Pak. Oke, ada pertanyaan yang tadi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita latihan 8 ya. Ya, bukan yang dari latihan 8. Biar 8, latihan 8A dulu. Sebelum yang A, yang ini dulu deh. Yang mana ya? Bukan yang E dulu, kita dari belakang. Sorry. Kita buka yang E dulu. Jadi ini kita akan generate sinyal dengan frekuensi yang berbeda-beda, stepping gitu ya, seperti contoh yang di slide tadi, yang ini.
Kita akan bikin sinyal dengan stepping frekuensi seperti ini. Dimulai dari 30 Hz ya. Saya mulai dari 30 Hz, naik setiap berapa nih? Oke, naik setiap 30 ya. Jadi nanti 30, 60, 90, 120 ya. Oke, kita akan stepping jadi 4 band seperti ini, dari 0 sampai berapa ya, sampai setengah second, 30, setengah sampai 1, 60, 1 sampai 1,5 nanti 90, 1,5 sampai 2, 120 begitu ya. Kemudian kita akan menggunakan short time Fourier transform untuk mendekompos sinyal itu tadi ke dalam time frequency map seperti ini ya. Kita gunakan window-nya 50 millisecond untuk short time Fourier transform ini ya. Jadi cukup pendek ya, hanya 50 millisecond. Oke, kita lihat bagaimana hasilnya, kemudian kita plot time frequency map-nya ya. Oke, kita run aja. Oke. Window-nya saya pakai Handling. Emang selain Handling apa aja ya? Saya lupa. Rectangular, Handling, Blackpen. Ini sama aja sih, cuma beda tapernya aja. Intinya ini semua nih boxcar filter window gitu ya, boxcar filter ya. Kalian mau pakai rectangular juga boleh, misalnya, atau bisa pakai Handling. Oke, kalau itu kita coba running aja. Ini bentuk window-nya sebenarnya. Handling rectangular itu semua boxcar, jadi bentuknya window-nya bentuknya kotak gitu ya, bentuk segi panjang. Oke, dengan panjangnya 50 millisecond kita run aja. Kalau sudah harusnya keluarnya ini ya. Jadi step pertama frekuensinya di 30 kan ya tadi, 30, kemudian naik setiap 30 jadi 30, 60, 90 dan paling tinggi di 120. Nah, dari sini kita lihat kita bisa bedakan frekuensinya dari sinyal ini. Walaupun dia stepping, kita bisa lihat perbedaan frekuensinya ya. Nah, kalau kita lihat resolusinya cukup bagus ya di frekuensi domain, dia resolusinya cukup bagus. Cuma di time domain, kalau kita lihat ini kan time ya, ini frekuensi. Di time domainnya resolusinya dia agak bocor ya. Ini kalau kita lihat, kita bisa lihat batas ininya kita bisa lihat ini bocor gitu ya, kayak bocor. Jadi ini batasnya nggak jelas gitu, nggak garis tegak. Ini batasnya kayak di setengah second, tapi agak bleber gitu ya. Itu karena pengaruh fixed window itu. Nah, jadi oke, saya biarkan ini di sini buka. Jadi sekarang bagaimana kalau kita window-nya kita perlebar? Kita coba aja ekstrim. Saya bikin jadi 500 millisecond ya, cukup lebar. Kita coba, kita lihat, kita run lagi. Apa efeknya kalau window-nya kita lebar dengan menggunakan Fourier transform ini ya, short time Fourier transform. Nah, ini hasilnya keluar semua ya, atau ada yang error?
Keluar, Pak. Nah, ini hasilnya kalau kita windownya kita lebarkan jadi 500, resolution di frekuensi resolutionnya dia lebih baik ya, jauh lebih baik daripada ini. Kalau ini kan kita masih lihat agak lebar ini. Ini jadi tipis banget, jadi kita yakin ini memang di berapa 30 Hz ya pertama. Ini kalau kita gedein terlihat memang dia di 30 Hz nih, 29,4 gitu kan. Tapi kalau yang di sebelumnya windownya yang lebih kecil, kita lihat ini agak lebar gitu. Ini bisa antara batas merahnya kan di sini. Ini di sini batas merah ini di 22, batas yang atas ini di 34,3. Jadi antara 22 sampai 34 gitu sebenarnya. Tapi memang kita tahu ini 30 Hz gitu ya. Tapi ini merahnya ini resolusinya dia dari 22 sampai 34 gitu. Sedangkan kalau kita pakai window yang lebih lebar, memang dia pas di 30 ya merahnya, 29,4 ya, untuk 30 ya. Resolusinya lebih bagus yang di frekuensinya. Tapi sebagai akibatnya di time ya, ini dia jadi tambah melebar. Jadi kita nggak tahu ini batasnya, dia frekuensinya berubah batasnya di setengah second sini atau di sini ya, karena dia saling melebar. Jadi resolution dengan memperlebar windownya, frekuensi resolutionnya jadi lebih baik, tapi time resolutionnya jadi lebih jelek gitu. Ini tadi yang saya bilang dengan side effect ya, side effect sampingnya. Jadi pengaruh kelemahan dari Fourier transform ini untuk spectral decomposition, dia sangat tergantung kepada besar lebar window yang dipakai gitu. Jadi kita mau ambil resolutionnya di detail di frekuensi atau di time, kita nggak bisa pilih dua-duanya, kita harus mengorbankan salah satu gitu ya. Nah, efeknya gimana kalau windownya kita perkecil? Kan kita ambil 5 aja, 5 milisecond. Kalau windownya kita perkecil, kita coba run. Nah, hasilnya seperti ini. Time resolutionnya dia bagus ya, jelas kelihatan ini bendingnya, perubahannya di time setengah gitu ya, 1 dan 1,5. Tapi sebagai akibatnya frekuensi resolutionnya jadi jelek sekali ya. Ini kita nggak tahu ini antara merahnya ini mulai dari 0 sampai 100 Hz ini merah semua. Jadi kita nggak tahu ini pastinya berapa frekuensinya di sini gitu ya. Jadi itu akibatnya trade off-nya ya, dengan memperkecil window kita time resolution-nya makin baik tapi frekuensi resolution-nya jelek. Tapi dengan memperlebar window kita frekuensi resolution baik tapi time resolution-nya jelek. Ya, itu kelemahannya spectral decomposition menggunakan Fourier transform, karena dia hanya bisa menggunakan fixed window. Ini kalau tengah-tengah ya, ini yang kurang lebih ideal lah resolutionnya, antara frekuensi dan time cukup ideal. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Cukup jelas? Izin tanya, Pak. Ya. Nah, tadi kan dari dua tadi itu, Pak, resolusinya ada yang frekuensi terhadap frekuensi sama terhadap waktu, Pak. Nah, itu nanti Ya. Dalam interpretasi atau untuk mencari sesuatu misalnya, Pak. Nah, itu bagaimana, Pak? Maksudnya keunggulan masing-masingnya gitu, Pak. Iya, jadi kalau kita menggunakan Fourier transform untuk spectral decomposition, nanti akibatnya pada saat kita decompose seperti ini ya, misalnya ini seperti ini, kalau kita pakai window yang lebar, terlalu lebar, frekuensi resolutionnya dia bagus, dia akan
ini akan jelas nih batasnya antara, jadi antara yang merah dengan yang biru ini akan kelihatan batasnya jelas sekali gitu, tapi time resolutionnya ini dia akan melebar, jadi dia akan gini nih, akan lonjong ke atas ini nih anomalinya nanti kalau kayak Fourier transform dengan fixed window dan lebar, dia akan lonjong gini nih, ini anomalinya yang ini nih, yang low frekuensi ini dia akan begini, tapi batas lonjongnya ini jelas gitu, tegas antara merah ke birunya itu. Nah, seandainya kita pakai window yang sangat kecil, sebagai akibatnya nanti dia time resolutionnya bagus, dia mungkin setipis ini, tapi warna merahnya nanti merah lebar kemana-mana gitu, agak batasnya dengan yang ini nggak jelas gitu, resolutionnya jelas, nggak jelas frekuensi resolution. Jadi kita nggak tahu berapa hertz sebenarnya dia ini kan di satu komponen ya di 10 hertz, tapi mungkin ada komponen dari frekuensi lain, ada komponen dari 12 atau 13 atau 15 hertz ikut masuk ke sini gitu. Kalau kita gunakan window yang terlalu kecil. Gitu akibatnya. Demikian juga di sini di high frekuensinya nanti ada kemungkinan yang low frekuensi komponennya masuk juga ke sini gitu kalau kita pakai window yang terlalu kecil. Itu sih kelemahannya Fourier, karena kita tidak bisa mendapatkan resolution yang bagus di time dan frekuensi. Kita harus compromise lah antara dua-duanya. Nah, oke, makanya untuk berikutnya kita coba yang 8A ya. 8A ini pakai S transform ya. Jadi masih sama sinyalnya tadi dari 30 sampai 120 Hz, naik tiap 30 ya. Tapi kali ini kita bikin kita decompose sinyalnya dengan menggunakan S transform ya. Oke, kita run aja yang 8A ini. Ya, ini hasilnya. Oke. Jadi beda dengan yang Fourier transform tadi, ini kita karena kita menggunakan Gaussian window, dia lebih adaptif terhadap perubahan frekuensi gitu. Jadi kita tidak perlu pakai satu fixed window, dia bisa membedakan ini berarti 30, 60, 90, 120. Tapi kelemahannya semakin tinggi frekuensinya dia semakin resolusinya juga nggak terlalu bagus untuk frekuensi resolusinya ya. Tapi intinya kita tidak tergantung window, jadi kita tidak perlu pakai karena windownya dia tergantung frekuensi yang didecompose yang berapa gitu. Dia akan adaptif sendiri ya. Tapi masih tetap menggunakan window. Nah, kalau EMD ini dia tidak menggunakan window, tapi dia didecompose ke intrinsic komponen masing-masing. Jadi makanya dia bisa high resolution di semua frekuensi ya. Oke, latihan 8B berikutnya. Apa ya? Oh, ini untuk nanti yang terakhir. Kita latihan 8C aja dulu. Skip dulu yang B-nya. 8C ini kita latihan untuk reproduce gambar A, B, A, C, D di slide ini. Jadi kita akan reproduce gambar ini. Nah, ini. A, C, dan D. Jadi kita akan memiliki suatu sinyal yang terdiri dari dua sinusoid ya. Sinusoid yang pertama frekuensinya 20, frekuensi C. Sinusoid kedua yang D adalah 5 Hz. Dengan amplitudenya yang C ini setengah dari
D. Ya, jadi kurang lebih seperti ini ya. C ini kan setengahnya dari ini amplitudenya, tapi frekuensinya dia lebih tinggi ya, dibanding yang D. Kemudian kita jumlahkan, jadi kita punya dua sinusoid 20 Hz dan 5 Hz. Kemudian kita jumlahkan, ini untuk mendapatkan sinyal di A ini, Jadi penjumlahan dari sinusoid C dan D ya. Dijumlahkan aja, kemudian kita plot. Kita coba, kita run aja. Nah, ini hasilnya. 1, jadi kita punya dua sinusoid. Sinusoid yang C ini yang atas di slide tadi itu high frekuensi tapi amplitudenya setengah dari yang sinusoid satunya. Ini sinusoid kedua, dia low frekuensi tapi amplitudenya lebih tinggi ya, 2 kalinya. Kalau kita jumlahkan antara sinusoid atas dan bawah, itu adalah yang bawah ini. Ini adalah yang A tadi di slide ya. Ini gambar A di slide tadi ya, yang bawah kan. Ya, ini. Jadi ini terdiri dari sinyal ini terdiri dari dua sinusoid yang sinusoid 20 Hz dan 5 Hz. Kalau kita lihat ininya spektrum spectral map-nya, time frequency map-nya dari sinyal ini memang terlihat dia ada dua frekuensi ya, yaitu frekuensi 5 Hz yang tadi sinusoid yang pertama dan 20 Hz. Jadi ini kita gunakan extra form ya. Jadi ini gunanya kita membuat time frequency map ini karena kita bisa membedakan komponen yang membentuk dari si sinyal ini. Sinyal ini terdiri dari 20 Hz sama 5 Hz. Dan amplitudenya beda, ini lebih kuat kan yang merah dibanding yang 20 Hz yang lebih kuat dibanding yang yang 5 Hz. Oke, itu. Jadi ini nanti sinyal ini yang kita pakai untuk EMD ya, empirical mode decomposition, itu yang di latihan D ya. Jadi kita decompose sinyal yang tadi kita bikin, sinyal yang di slide A tadi, yang di gambar A. Kita decompose dengan menggunakan EMD, dan kita ambil dua komponen awalnya aja ya, yaitu IMF 1 dan 2-nya ya. Kemudian kita jumlahkan IMF-nya, harusnya dia mereproduce sinyal A itu ya. Kita lihat, kita run aja. Ini hasilnya. Oke, jadi ini dua sinusoid tadi yang kita pakai sebelumnya. Kita jumlahkan mendapatkan sinyal yang di bawah ini. Kemudian kita decompose sinyal di bawah ini dengan menggunakan EMD. Ini adalah IMF 1-nya atau intrinsic mode function pertamanya, yaitu kita pick ini envelope pick-nya kita buat, kemudian envelope track-nya kita buat, kemudian kita hitung rata-ratanya, kita kurangi sinyal di bawah ini dengan harga rata-ratanya, itu kita dapatkan ini IMF 1. Kemudian IMF 1 ini kita lakukan hal yang sama, kita bikin envelope di peak-nya, envelope di track-nya, kemudian kita hitung harga min-nya, kita kurangkan, kita dapatkan IMF 2 yang ini. Ya. Dan kita lihat ini kalau kita bikin lagi, kita bikin envelope lagi, kita hitung rata-ratanya, kita kurangkan lagi, sebenarnya belum 0 ya. Ini masih ada lagi. Jadi ini sebenarnya masih ada IMF berikutnya nih, IMF ketiga, IMF keempat, dan seterusnya. Tapi ini kita hanya ambil dua IMF pertamanya, kemudian kita jumlahkan, kita hampir mendapatkan hasil yang hampir mirip
walaupun tidak sama persis ya, hampir mirip ini. Karena di sini ini jauh, ini lebih kecil dibanding ini. Begitu ya. Nah sebenarnya ini di dekomposnya dia ada 10 IMF. Jadi ini ada 1, 2, nanti ada IMF 3-nya nggak saya plot. Tapi kalau kita plot IMF 3, 4 dan seterusnya itu dia makin kecil, amplitude makin hampir seperti garis, hampir seperti flat garis lurus. Kecil banget dia amplitude-nya karena udah residualnya kecil-kecil ya. Ini yang 2 komponen utamanya sebenarnya. Itu kan hampir mirip komponen ini ya, pembentuk sinyalnya ini. Hanya beda sisa dikit kalau kita lihat, kita plot di IMF 3-nya, ke-4 dan ke-5 dan seterusnya itu udah kecil, hampir garis lurus gitu. Tapi dia kalau kita hanya gunakan 2 kurang, rekonstruksinya kurang sempurna ya. Nah ini kita gunakan semua IMF-nya 10-10-nya untuk merekonstruksi, maka kita akan mendapatkan sinyal aslinya ya. Tapi dari ini kita tahu dominannya dia adalah di 5 Hz ini dan di 20 Hz. Jadi kita tahu ini komponen sinyalnya ini paling dominan adalah 20 dan 5 Hz. Sisanya kalau kita plot dia hanya kecil, residual kecil-kecil. Oke, ini EMD ya, empirical mode decomposition. Jadi dengan menjumlahkan IMF-nya kita dapat merekonstruksi sinyal aslinya lagi. Oke, ini tadi. Oke. Nah, itu kalau kita tadi untuk data buatan ya, data sintetik. Sekarang bagaimana kalau kita aplikasikan spectral decomposition untuk data asli ya? Saya nggak punya ini data yang dipakai ini buat apa? Buat studi Pak Aris ini. Jadi kita akan pakai data seismik yang lain kemarin lagi, yang sudah kita pakai sebelumnya, akan kita decompose ke dalam low dan high frekuensinya ya. Low frekuensinya saya pakai 15 Hz nih, high frekuensinya saya pilih di 50 Hz. Kalian bisa coba-coba kalau mau ada waktu, bisa coba lihat frekuensi lain lagi. Tapi 2 frekuensi ini yang saya pilih sih. Kemudian kita coba gunakan S-transformnya untuk mendekompos seismik yang kita pakai kemarin. Kemudian kita akan plot time frekuensi map-nya untuk 15 dan 50 Hz. Itu aja sih, simple. Kita run aja 8B ini. Nah, ini hasilnya. Jadi ini penampang seismik yang kemarin kita pakai. Ini time frequency map di 15 Hz, yang atas, yang bawah di 50 Hz. Ini kita lihat ada anomali yang di sini di sekitar 1,5 second ini, dan di high frekuensinya dia nggak ada, dia hilangnya. Oke, ya itu aja sih. Itu aja. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Ada pertanyaan sejauh ini? Nggak ada, cukup jelas semua ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau izin nih, kita untuk minggu ini kita akhiri kuliah lebih awal ya, sekitar jam 7 karena ada keperluan. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan ya. Iya Pak, baik Pak. Oke. Terima kasih Pak. Baik Pak. Oke. Terima kasih semua. Itu tadi latihannya jalan semua kan ya? Sama-sama. Latihannya jalan semua ya? Jalan Pak. Jalan Pak. Sip.
Ya, makasih. Oke. Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.